Proyek Final Pengendalian Pencemaran Air Kelompok 1 TPPL 2C. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Fitri Kamila Kinanti, saya Karviani, saya Alifatur Rahman. Tahap persiapan dan pencucian alat dan bahan. Proses aklimatisasi diawali dengan memasukkan air ke dalam box dan memasukkan enceng gondok ke dalam box kontainer. Praktikum hari ke-1. Analisis parameter suhu, pH, bau, warna, dan COD. Pengambilan sampel air limbah. Air limbah diambil di samping gedung PNC. Kemudian parameter pH yaitu 6,94. Parameter bau, baunya berbau tidak sedap, dan parameter warna, warnanya berwarna bening kekuningan. Selanjutnya parameter suhu dengan termometer diperoleh suhu 28 derajat Celcius. Perancangan prototipe sistem lahan basah buatan subsurface. Langkah pertama yaitu persiapan dan pencucian media serta alat dan bahan yang akan digunakan. Selanjutnya memasukkan media berupa kerikil setinggi 5 cm. Selanjutnya memasukkan media pasir setinggi 10 cm. Selanjutnya adalah memasukkan air bersih dan air limbah yang sudah diambil ke dalam inlet dengan perbandingan 1:1. Selanjutnya keran inlet dibuka dan air dimasukkan ke dalam reaktor. Kemudian enceng gondok dimasukkan satu persatu ke dalam box reaktor. Inlet diletakkan di bagian paling atas dengan keran menuju ke arah reaktor, dan keran bagian reaktor dihadapkan ke dalam ember outlet, sehingga air yang sudah diproses akan keluar melalui outlet. Analisis COD yang pertama adalah standarisasi FAS. Langkah pertama yaitu mengambil larutan K2CR2O7 sebanyak 15 ml, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur. Setelah diencerkan menjadi 50 ml, kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Tambahkan 15 ml H2SO4 pekat ke dalam Erlenmeyer, setelah itu didinginkan di lemari asam. Tambahkan 3 tetes indikator. Selanjutnya dititrasi dengan larutan FAS dan dilakukan secara duplo. Pada titrasi pertama didapatkan volume FAS yaitu 100 ml, dan pada titrasi kedua volume FAS yang digunakan adalah 100 ml. Yang kedua, pembuatan larutan sampel dan larutan blanko. Langkah pertama, 25 ml air sampel dimasukkan ke dalam beker 250 ml. Selanjutnya menimbang 0,5 gram padatan Hg2SO4 dan selanjutnya dimasukkan ke dalam Erlenmeyer yang berisi air sampel. Setelah itu digojok. Kemudian mengambil 2,5 ml larutan H2SO4 dan ditambahkan ke dalam Erlenmeyer. Selanjutnya tambahkan 15 ml larutan K2CR2O7 ke dalam Erlenmeyer dan digocok. Pembuatan larutan blanko diawali dengan memasukkan 25 ml air aquades ke dalam gelas Erlenmeyer 250 ml. Selanjutnya ditambahkan padatan Hg2SO4 0,5 gram dan ditambahkan larutan H2SO4 sebanyak 2,5 ml, dan yang terakhir ditambahkan larutan K2CR2O7 sebanyak 15 ml. Metode reflux terbuka. Langkah pertama yaitu memasukkan magnetic stirrer ke dalam Erlenmeyer, kemudian Erlenmeyer diletakkan di atas stirrer dan dihubungkan atau dimasukkan dengan kondensor. Setelah itu alat dinyalakan dan ditunggu sekitar 10-15 menit. Setelah ditunggu 15 menit, kemudian dimasukkan larutan H2SO4 sebanyak 35 ml. Larutan H2SO4 dimasukkan ke dalam larutan yang di stirrer, dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Lalu dilanjutkan untuk reflux. Erlenmeyer berisi blanko dimasukkan stirrer dan ditambahkan larutan H2SO4 35 ml. Setelah itu dilanjutkan pengadukan selama kurang lebih 2 jam. Analisa larutan sampel dan larutan blanko.
Larutan sampel yang sudah diuji reflux kemudian ditambahkan indikator Ferroin 2-3 tetes. Di sini kami menggunakan 3 tetes. Setelah itu dititrasi dengan larutan FAS sehingga terjadi perubahan warna menjadi coklat kemerahan. Volume FAS yang digunakan pada analisis larutan sampel sebanyak 10,8 ml dan berikut ini merupakan hasil dari larutan sampel. Larutan blanko yang sudah melalui proses reflux terbuka kemudian ditetesi indikator Ferroin 2-3 tetes. Kemudian dititrasi dengan larutan FAS sehingga terjadi perubahan warna. Volume FAS yang digunakan pada uji sampel blanko adalah 11,1 ml. Berikut ini merupakan hasil analisis larutan blanko. Pengamatan tanaman hari pertama sampai hari ke-7. Pada hari pertama, kondisi daun segar, tidak ada daun yang rusak, kondisi batang sehat, dan belum tumbuh di tunas baru. Pada hari kedua, kondisi daun segar, tidak ada daun yang rusak, kondisi batang sehat, dan belum tumbuh tunas baru. Pada hari ketiga, kondisi daun segar, tidak terdapat daun yang rusak, kondisi batang baik, dan belum tumbuh tunas baru. Pada hari keempat, kondisi daun segar, terdapat daun yang layu, kondisi batang sehat, dan belum tumbuh tunas baru. Pada hari kelima, kondisi daun baik, terdapat daun yang layu, kondisi batang tidak rusak, dan terdapat tunas baru. Pada hari keenam, kondisi daun terdapat yang rusak dan layu, kondisi batang tidak rusak, dan terdapat tunas baru yang tumbuh. Pada hari ketujuh, kondisi daun banyak yang rusak dan layu, terdapat batang yang rusak dan tunas baru tumbuh. Tahap pengolahan air limbah hari ke-7 sampai hari ke-14. Pengamatan hari ke-7, suhu 28 derajat Celcius, warna bening keruh, bau tidak berbau, pH 6,91. Hari ke-8, suhu 28 derajat Celcius, warna bening, bau tidak berbau, dan pH-nya 7,29. Hari ke-9, suhu 29 derajat Celcius, warna bening, bau tidak berbau, dan pH 8,15. Hari ke-10, suhu 30 derajat Celcius, warna bening, bau tidak berbau, dan pH 7,70. Hari ke-11, suhu 27 derajat Celcius, warna bening, bau tidak berbau, pH 7,75. Hari ke-12, suhu 27 derajat Celcius, warna bening, bau tidak berbau, pH 7,99. Hari ke-13, suhu 25 derajat Celcius, warna bening, tidak berbau, pH 7,88. Hari ke-14, suhu 28 derajat Celcius, berwarna bening, tidak berbau, pH 7,14, COD minus 25,6 mg per liter. Analisis COD. 25 ml air sampel dimasukkan ke Erlenmeyer. Tambahkan 0,5 gram HgSO4. Tambahkan 2,5 ml H2SO4. Kemudian tambahkan 15 ml K2CR2O7 0,25 normal. Larutan sampel diletakkan di atas kompor pemanas dan masukkan magnetis tirel, kemudian dipanaskan dengan kondensor dan air pendingin untuk menjalankan pemanas. Kemudian campurkan H2SO4 sebanyak 35 ml yang sudah didinginkan pada lemari asam dan direflukskan selama kurang lebih 2 jam direfluks. Analisa larutan sampel. Masukkan larutan FAS ke dalam buret, kemudian lepaskan kondensor yang sudah dingin dan ambil larutan sampel. Kemudian diencerkan hingga volumenya menjadi kurang lebih 2 kali volume awal. Tambahkan 2-3 tetes indikator Ferroin, kemudian dititrasi dengan larutan FAS hingga terjadi perubahan warna menjadi coklat kemerahan. Setelah itu dicatat hasil filtrasi dengan atau volume FAS tersebut. Kami kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.